Untuk ibadah hari ini, jangan lupa untuk selalu sediakan Alkitab dan persembahannya. Kalau sudah, yuk kita duduk rapi. Sudah. Untuk lagu yang pertama, kita akan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak dalam hati ya. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau berkati dan Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah kakak, sekarang kita bakal nyanyi lagi. Karena kita semua adalah anak-anak raja, kita akan nyanyi Aku Anak Raja. Kita semua anak raja, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-8. Yuk kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3.
Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Nah, sekarang kita lipat tangan kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Nyanyi apa Kak? Apa ya? Kita harus satukan hati kita. Jadi kita akan nyanyi satukanlah hati kami. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menyebutkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Hai adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang sudah bersiap-siap tadi di rumah untuk mengikuti ibadah minggu kita. Hari ini Inang yakin semua adik-adik tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan hatinya, jiwa dan pikirannya. Mari melipat tangannya, menutup mata, kita berdoa. Tuhan kami yang kami kasihi dan yang mengasihi kami,
di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, inilah kami anak-anak sekolah minggu. Kami telah mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan untuk dipimpin melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Hadirlah Engkau, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari dan menuntun kami melakukan dan memahami firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada bonus atau firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 14 yang dimulai dari ayat 43 sampai ayat 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50, demikian dikatakan. Mari adik-adik kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika dia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain benang untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sampai di sana firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mungkin yang minggu yang lalu adik-adik masih ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, bahwa 3 murid-muridnya di sana Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau boleh ambillah cawan ini dari padaku. Sampai berapa kali adik-adik? Ayo, masih ingat? Sampai 3 kali. Berapa kali Yesus mendapati murid-muridnya tertidur ketika Yesus berdoa? Ayo, adik-adik tahu? 3 kali. Dan ini adalah lanjutan dari nats kita dari minggu yang lalu. Ketika Yesus telah selesai berdoa, dia datang menjumpai murid-muridnya. Yesus berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ketika Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid-murid itu bersama dengan serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, imam-imam kepala, para tua-tua, ahli Taurat, datang ke Taman Getsemani. Dan di sanalah Yesus ditangkap sebelum Yesus dihakimi, sampai kepada Yesus disalibkan di Golgota. Siapa yang menyerahkan Yesus adik-adik? Dari salah satu murid-muridnya, masih ingat? Yudas. Yudas berkata kepada para imam
Siapa nanti yang saya cium, dialah orangnya, tangkaplah dia. Yesus melihat ketika mereka datang, Yudas datang kepada Yesus, katanya, Rabi, lalu mencium dia. Sesudah itu mereka menangkap Yesus, tapi salah seorang dari mereka menghunus pedangnya. Siapa itu adik-adik? Petrus. Di sini tidak disebutkan namanya, tetapi itu adalah Petrus. Dia meletakkan telinga seorang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Tapi Yesus menyampungnya kembali. Dan Yesus berkata kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada mengajar di bait Allah, kamu tidak menangkap aku, katanya kepada mereka. Tetapi walaupun demikian, Yesus mengatakan, tapi haruslah yang digenapi yang tertulis di dalam kitab suci, seperti doa Yesus di Taman Getsemani, janganlah kehendakku tetapi kehendakmu, menggenapi kehendak Allah yang menjadi keselamatan bagi umat manusia. Lalu ketika para murid-muridnya melihat hal itu, melihat para imam-imam kepala dan para prajurit yang datang bawa pedang dan pentung, mereka melarikan diri, meninggalkan Yesus di sana, dan Yesus pun ditangkap. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sangat begitu besarnya pengorbanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi? Lihat para murid-murid Yesus, Yudas mengkhianati Yesus. Murid-muridnya ketika melihat para prajurit datang, mereka melarikan diri, membiarkan Yesus ditangkap. Supaya genaplah yang dikatakan oleh kitab suci dan para nabi. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sebelum Yesus ditangkap, bahwa begitu dekatnya bersama-sama Yesus dengan murid-muridnya, tetapi mereka melihat Yesus sedang ditangkap, mereka menjadi ketakutan, pergi menyelamatkan diri, meninggalkan Yesus. Mereka tidak setia bersama-sama dengan Yesus. Bahkan dari antara muridnya juga ada yang menyangkal Yesus, yang mengatakan saya tidak mengenal dia. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita dalam beberapa minggu lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Disinilah persiapan kita merenungkan bahwa begitu besarnya pengorbanan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, menggenapi kehendak Allah, keselamatan yang diberikan Allah atas dunia ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang mau dikatakan dari firman Tuhan hari ini? Hendaklah kita tetap mengikut Tuhan Yesus dalam suka maupun duka. Jangan seperti murid-murid Yesus yang mengkhianati Yesus, yang meninggalkan Yesus ketika mereka melihat Yesus tidak ditangkap. Mereka tidak setia mengikut Yesus. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, peganglah Yesus, ikutlah Tuhan Yesus. Seperti ada nyanyi yang mengatakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jangan mau meninggalkan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita. Tetaplah kita mengikut Yesus dan setia kepadanya.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang penuh kasih karunia, yang tidak terbatas Tuhan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Keselamatan telah diberikan atas kami melalui anak. Ajar dan pimpinlah kami Tuhan, benar-benar mengikut Engkau dalam suka maupun duka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkaulah yang tetap kami pegang, menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Bimbing dan ajarilah kami Tuhan anak-anak sekolah minggu-Mu, yang dalam kemudahan kami iman kami mudah terombang ambing. Banyak Tuhan yang membuat kami menjauh, lupa akan Engkau. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami, agar kami benar-benar setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kang atas firman-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan ya. Kita bernyanyi Kuberi Persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat dan jumpa lagi minggu depan.